Ya, oke, salam teman-teman. Kembali lagi kita mengadakan ibadah online. Semoga Tuhan selalu memberkati kita di saat kita keterbatasan dalam bertemu, dalam bergumul. Tetapi jangan patah semangat atau jangan kendor untuk terus berkarya dalam Tuhan dan tetap setia dan bertahan untuk mengikut Tuhan. Oke, mari kita akan mulai. Kita akan memuji bersama-sama. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan, melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan kepada kami ini Tuhan. Begitu penuh sukacita yang kami rasakan Tuhan atas berkat-Mu, atas Kau memberikan limpahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu untuk segala fasilitas dalam hari ini Tuhan. Kau memberikan hari yang cerah, yang sangat indah Tuhan, dan kami sangat menikmati Tuhan atas karya-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sangat beruntung Tuhan, karena kami mau mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami lebih lagi dalam hadapan-Mu Tuhan, untuk dalam melayani Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau berikan masih kesehatan pada kami semua Tuhan, dan kesempatan untuk pada malam hari ini kami beribadah. Kami tak melayani Tuhan di dalam keadaan darurat ini Tuhan, dalam bencana Tuhan. Di seluruh dunia sedang bersedih Tuhan karena virus corona COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan perlindungan dan memberikan sukacita, memberikan jaminan kesehatan Tuhan untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai untuk ibadah pada malam hari ini, menyanyikan pujian-pujian-Mu Tuhan, pujian-Mu, dan kami akan segera menerima segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam jalannya waktu dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Luar biasa. Yes. Oke ya. Tetap semangat teman-teman. Kayaknya Tuhan memberkati terus. Jangan sedih, jangan khawatir. Pasti Tuhan akan menopang. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Jangan sampai kendor. Tetap setia dan bertahan pastinya untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Oke. Karena hari ini kita merasakan damai sejahtera, adanya sukacita terus karena pimpinan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama pujikan Ada Sukacita. Sukacita yang ini
besar Tuhan memberikan kepada kita sukacita penuh, penuaian juga, dan kami juga merasakan sungguh luar biasa. Pastinya juga teman-teman yang di rumah setiap hari pasti menerima berkat Tuhan, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Kesehatan juga, kesehatan yang teman-teman juga alami dan kita juga merasakan. Sehat ya Mas ya? Sehat ya Mas ya? Puji Tuhan ya, itu karena kebesaran Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya semuanya. Dan di sini kita akan mendekatkan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak akan melupakan kita, tapi tetap kita akan setia pada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tapi tidak hanya mendengarkan, tapi juga menindaklanjuti atau melakukan yang telah Tuhan berikan dalam firman-Nya. Oke, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus untuk mengawali, untuk mendengarkan firman Tuhan yang saudara kami. Kita akan dengarkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu yang luar biasa Tuhan tercurah hari ini ya Bapa. Pada malam hari ini Yesus, dan kami percaya Tuhan bahwa hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, hadir di setiap rumah kami Yesus. Karena kami percaya Yesus, Engkau menguatkan iman kami ya Bapa untuk bersekutu dan berkumpul bersama-sama ya Bapa. Walaupun terbatas oleh jarak ya Bapa, namun kami percaya Tuhan hati kami satu di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau berikan ya Bapa, berkat-Mu yang tercurah ini ya Bapa, kiranya boleh kami manfaatkan ya Bapa, dan semuanya itu hanya daripada Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanya daripada Engkau saja ya Bapa, dan kiranya Bapa firman-Mu boleh menguatkan kami di masa pandemi ini ya Bapa, supaya kami boleh lebih dekat lagi denganmu ya Bapa, boleh lagi menjadi teladan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, Engkau akan beserta kami hingga saat nanti akhir nanti ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Di saat malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memimpin, menyertai, memberkati di dalam kehidupan kita semua. Tema pada malam hari ini adalah mendengar suara Tuhan adalah hebat. Jadi suara Tuhan itu adalah hebat. Suara Tuhan adalah baik. Suara Tuhan adalah penuh kasih. Bahkan suara Tuhan adalah lemah lembut. Mari kita semua akan belajar mengenai firman Allah. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang pertama juga. Demikianlah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita semua harus percaya kepada Tuhan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi disinilah Tuhan akan memberkati kita semua kalau kita semua mendengarkan kebenaran firman Allah yang hebat ini. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi rencana Tuhan itu indah buat kita semua. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua supaya penuh di dalam dunia ini. Jadi rencana Tuhan itu memang baik, supaya anak-anak Tuhan setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, bahkan mampu untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Yuk kita akan baca di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, kita akan baca di dalam ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini pada mulanya itu, pada waktu perjanjian Allah dengan Abraham, Allah akan memberkati Abraham keturunannya. Namun di sini sesudah Abraham mempunyai anak, yang satu adalah anak perjanjian, yang satu adalah anak seorang pembantu. Sebelum Abraham mempunyai anak perjanjian yaitu Ishak, mereka mempunyai anak yaitu Ismail.
Sama-sama bangsa itu akan menjadi besar. Yang satu adalah anak pembantu, yang satu adalah anak perjanjian yang lewat dari Sarah. Ismail adalah anak daripada Hagar. Sarah memperanakan Ishak. Semuanya akan menjadi bangsa yang besar. Namun kita akan baca ayatnya yang selanjutnya, ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut adalah menggambarkan apa? Suatu sampah yang tidak ada artinya. Itu keturunannya. Siapa yang bisa menghitung seperti pasir di laut itu? Mungkin tidak ada orang yang bisa. Setelah berfirman demikian, Abraham melihat ke atas. Di langit banyak bintang-bintang. Siapa dapat menghitung bintang itu? Inilah adalah keturunan Abraham yang sudah dijanjikan Allah. Seperti bintang di langit. Yaitu menggambarkan adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan. Seperti bintang di laut. Bukan seperti pasir di laut, bagaikan sampah, tidak ada artinya. Karena apa? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang tangguh. Jadi kalau kita semua merasakan tentang suara Tuhan yang hebat ini, Tuhan memakai apa? Mulut Pak Markus. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan adalah firman. Jadi Pak Markus ini cuma dipakai mulutnya untuk menyampaikan kabar baik tentang kebesaran Tuhan. Bahwa suara Tuhan adalah hebat, suara Tuhan adalah lemah lembut, suara Tuhan adalah penuh kasih. Mengapa? Tuhan mendengarkan bahwa persembahanlah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Namun Tuhan tahu bahwa kau tidak segan-segan untuk memberikan, mempersembahkan anakmu sebagai korban. Aku tahu. Allah tahu, Allah mengerti. Sehingga Tuhan berjanji kepada Abraham membuat anak keturunannya seperti pasir di laut. Itu keturunan Hagar. Namun keturunan Sarah, anak perjanjian, yaitu adalah Ishak. Semuanya akan besar, menjadi bangsa yang besar. Namun di dalam ayat ini dikatakan demikian. Di dalam ayat yang ke-17,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini sekat bahwa keturunan Abraham akan menduduki tempat musuh. Berarti musuh itu dikalahkan oleh Abraham karena imannya yang paling kuat. Abraham untuk menghadapi apapun mereka kuat, apalagi untuk menghadapi corona, masalah yang kecil. Karena apa? Anak-anak Tuhan seperti bintang-bintang di laut menyinarkan cahayanya. Mereka suka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka suka beribadah. Mereka suka melakukan kebenaran firman Allah. Dari jauh datang ke Sekar Sudi hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita baca lagi di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-62, demikianlah firman Tuhan. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Hanya sedikit. Karena apa? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Siapa yang setia kepada Tuhan? Siapa yang setia melakukan kebenaran firman? Siapa yang setia untuk melayani pekerjaan Tuhan? Ini merupakan suatu anak pilihan seperti bintang di laut. Yang dahulu itu banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Termasuk kita ini adalah suatu pilihan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga menerima suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Hanya sedikit yang diselamatkan. Kalau kita semua melihat keturunan Abraham seperti pasir di laut, bagikan sampah, tidak ada artinya. Namun anak perjanjian Ishak serta keturunannya akan menjadi orang pilihan yang besar. Bagikan bintang di laut, besar juga, sama-sama besarnya. Namun keturunan Hagar akan masuk di dalam Sarah. Walaupun mereka sudah tua, tapi janji Allah pasti dikenapi. Walaupun umurnya sudah 40 tahun, mereka melahirkan Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kami ulangi demikian. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka kita semua harus dengarkan suara Tuhan. Karena apa? Suara Tuhan itu hebat, bisa merubah siapapun. Orang yang jelek bisa menjadi yang baik. Orang yang tidak setia bisa menjadi setia karena Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut. Orang seperti apapun, kalau ada Tuhan, ada Yesus di dalam hatinya, mudah merendahkan diri di hadapan Allah. Maka kalau kita semua mau dipakai Tuhan sebagai alat-alat Tuhan,
Marilah kita dengarkan suara Tuhan ini. Karena suara Tuhan hebat, bisa untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita baca lagi. Di dalam pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Di dalam Ulangan pasal 30 ayatnya 9 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Tuhan akan bersukacita, Tuhan akan memberkati kita semua kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat kepada Tuhan. Karena pada waktu di dalam pembuangan, orang-orang banyak yang mati. Karena mereka banyak yang menyembah kayu batu, tidak mau kembali kepada Tuhan. Di sini tinggal sisanya aja yang kembali kepada Tuhan, yang akan menerima suatu warisan Allah. Tuhan janji akan berkati kepada kita semua. Ya, usaha kita, pekerjaan kita, ternak kita akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini perlu kita amini, supaya Tuhan benar-benar memberkati di dalam kehidupan kita. Kita perlu membuktikan, walaupun di tengah-tengah kita semua diberi kekuatan iman untuk menghadapi segala sesuatu, walaupun banyak orang yang lemah. Masalah apapun kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus berkati. Kita akan baca juga di dalam Injil Matius. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 kita akan baca mulai ayat 3 hingga sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mulai ayat yang ke-3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya habis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan. Ada seorang penabur benih.
Benih itu ada yang jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik, macam-macam. Semua hidup. Namun ada yang hidup terus mati karena akarnya tidak panjang. Kena panas terik, matilah. Ada yang hidup di semak duri, namun selalu dihimpit semua masalah. Akhirnya ya bertumbuh, namun apa? Tumbuhnya itu sulit sekali, apalagi mau berbuah. Namun yang jatuh di tanah subur menghasilkan buah 100 kali lipat. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita ini tinggal pilih seperti apa. Apakah kita ini sudah berbuah 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat, sekaligus 100 kali lipat. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena kalau kita mau berkat banyak, rintangan pasti ada, tapi pasti ada solusi. Tuhan Yesus selalu memimpin, menyertai, memberkati. Kalau mau memakai kita semua sebagai alat Tuhan, sebagai saluran berkat buat orang lain, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita jangan sampai takut menghadapi suatu masalah apabila di tengah-tengah corona ini. Kita jangan takut ibadah, karena yang terutama adalah Tuhan. Kalau kita memuliakan nama Tuhan, kita tidak mungkin dibiarkan hidup sendiri. Kita tidak mungkin dibiarkan hidup berkekurangan. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Kita akan dipakai seperti bintang-bintang di langit yang menyinarkan cahaya. Maka jadilah pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang tangguh, pelayan-pelayan yang sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Jadi bagikan kita ini tanah yang baru ditanami oleh firman Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan, suara Tuhan adalah hebat. Maka patut kita terima dengan senang hati. Walaupun firman Tuhan itu keras seperti apa, kita harus mensyukuri. Supaya iman kita ini kuat. Tanpa ujian, tanpa cobaan, iman kita tidak mungkin kuat. Lah, di saat-saat ini bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia baru diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Sampai berapa imanmu di dalam kamu mengikut Yesus? Karena ada suatu penyanyian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi kalau kita sudah memuji nama Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya, ya kita buktikan, kita nyatakan Tuhan Yesus memberkati atau tidak. Tapi janji Tuhan pasti digenapi. Kita tuntut. Kalau Tuhan akan memberkati kita, keturunan kita bagikan bintang-bintang di langit, berarti orang-orang pilihan Allah sudah dipilih. Walaupun kita ini dipanggil, tapi diseleksi, dipilih. Yang setia mana, yang benar-benar melakukan mana, yang benar-benar melayani mana. Jangan cuma kita kepengen upahnya saja, namun lakukan pelayanan itu dengan baik, dengan jujur. Karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jadi kita di malam ini sedang menabur. Secara suri perlu ditaburi benih yang baik. Namun masalah pertumbuhan urusan Tuhan sendiri. Kita percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Allah pada malam hari. Kita akan berdoa firman Allah pada malam hari. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus telah memimpin, menyertai, memberkati pada kami ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami satu persatu, sehingga kami semua selalu setia melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan melayani. Kami berdoa buat pemuda-pemudi yang telah setia ambil bagian dalam pelayanan. Semua kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan Yesus memimpin, menyertai, berkati juga. Juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada, baik jemaat-Mu yang ada di Sekarsuli, Mantuk, Bumen, Ngentak, Sampangan dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus semua kuserahkan ke dalam nama Tuhan. Aku mohon supaya Tuhan Yesus memimpin, menyertai, memberkati jemaat-Mu semua. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani pekerjaan Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, di kampung, di desa, di pelosok, di pegunungan, bahkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan semua kuserahkan ke dalam tangan. Berkati hamba-hamba Tuhan semua dalam pelayanannya, kesehatannya, rumah tangga Tuhan. Pakailah semua hamba-hamba Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai saluran berkat buat orang lain. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Oleh karena panggilan-Mu, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat segenap pengurus gereja dengan Tak Batu Retno. Baik pengurus kaum Beringah, pengurus Kaminta, pengurus Kamuda, guru-guru sekolah minggu, bahkan TK menengah, bahkan pengurus Rayon 1, 2, dan 3. Dalam nama Tuhan semua kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya segenap pengurus selalu setia melayani pekerjaan Tuhan, bahkan mampu menjadi teladan bagi jemaat-Mu semua. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang tercinta, semua kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik para pejabat tinggi negara, baik Bapak Presiden beserta wakilnya, para menteri negara, anggota KPK, MPR maupun DPR, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Pesisir, anggota kepolisian beserta jajarannya. Dalam nama Yesus semua kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, agar mereka selalu bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun supaya bangsa negara Indonesia lebih baik, lebih indah, lebih maju. Kami berdoa juga buat kepala-kepala daerah di mana mereka berada, baik Pak Gubernur, Bupati, Pak Camat, Lurah Desa, Pak Dukuh, ini sampai ke RT RW, semua diserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, agar mereka benar-benar berbakti kepada nusa dan bangsa, seluruh masyarakat yang ada, sehingga cita-cita bangsa negara Indonesia adil dan makmur boleh terwujudkan. Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat anak-anak yang kena penyakit, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah di pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, bahwa sebentar kita akan tinggalkan tempat ini. Tolong Tuhan dalam pertengahan berjalan hingga sampai di rumah dengan selamat. Mari kita akan pulang tinggalkan tempat ini.
membawa berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, juga anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ibadah di malam hari ini kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Halo, ya, ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan telah kita lewatkan, telah kita jalani untuk ibadah malam hari ini sudah selesai, dan juga untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah melihat, mendengarkan firman Tuhan pada acara ibadah pemuda GPD Batu untuk malam hari ini. Terus ikuti ibadah online untuk minggu depan, tambah ramai lagi, tambah semangat lagi. Oke? Haleluya. Ya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala